kemudian setelah kasih sayang bersatu, maka lahirlah sebuah hati. Itulah anak kita, sebuah hati. Artinya apa? Hati ini penting, Bapak birahmatillah SWT. Maka Agim berkata, jagalah hati, jangan kau kotori. Kenapa? Karena hati adalah lentera kehidupan. Maka Isra Mi'raj menggambarkan bahwa pentingnya hati. Kemudian apa yang dimasukkan pertama? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan ada dua ke hati Rasulullah SAW. Yang pertama adalah iman, kemudian hikmah. Hikmah itu artinya ilmu. Ada orang beriman tapi tak berilmu, tak bisa. Ada orang berilmu tapi tak beriman, tidak bisa. Ini satu paket. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu wal ladzina minkum utul darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu beberapa derajat di atas orang yang tak punya ilmu. Maka yang pertama, Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tolong perbaiki hati. Kenapa perlu hati itu? Memang hati inilah yang membuat pecah tetangga. Hati inilah yang membuat suami istri berkelahi. Hati inilah yang membuat orang tak mau ke masjid. Maka hati ini dikategorikan ada 3 macam. Yang pertama ada namanya hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit hati. Kemudian ada penyakit hati ini memang dia sudah mati, tak bisa masuk lagi. Apapun diberikan nasihat, apapun disampaikan oleh pengurus, ayo sholat berjamaah di masjid, tak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena dikunci Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan orang-orang yang kafir itu, khatamallahu allazi, Allah Subhanahu wa taala khatamkan, ditutup bi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad, penyakit itu Allah tambah sampai tertutup, maka itulah disebut dengan mayat, tapi dia masih bernyawa. Kalau sudah mati hati tidak bisa lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mayyut lilillah, siapa yang Allah berikan petunjuk pada mudillah, maka dia bisa disesatkan. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nanti coba runut di hati kita posisi yang mana. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati itu disebut dengan hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini ciri-cirinya, ada orang sholat ikut dia sekali-sekali, ada orang minum tuak ikut juga, ada orang jual skater dia beli juga, ada orang berinfak dia beli juga. Ini hati yang mempunyai penyakit. Jadi kalau bapak-bapak merasa, oh saya Ustaz kayaknya kena saya kadang-kadang Ustaz kalau kawan mengajak main skater masih Ustaz, menghargai teman, kata dia. Kemudian apa selanjutnya yang kamu lakukan? Yang kedua, mana tahu ada sedekah chip, kata dia. Ini masih tergolong kepada orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Kemudian yang kedua, ada namanya hati, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya qalbun maut, hati yang sudah mati. Ini tak bisa lagi diajak ayolah pengajian, kata dia. Macam kau aja yang mau benar di dunia, tak bisa. Ini hati yang sudah mati, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qalbun salim. Inilah yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, Bapak yang rahmatullah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mana hati-hati yang selamat itu? Maka dalam surah Al-Fajr disebutkan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang sudah selamat, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Fadkhuli jannati, maka masuk dalam surga-Ku. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ayat ini memberikan begitu kemesraan Allah terhadap orang-orang yang sudah selamat hati. Maka bagaimana kemesraan itu Allah berikan? Yang pertama, dia seru hamba Allah. Kita ini kan kebanyakan mengaku hamba Allah, tapi kalau seandainya ditanya di Lauhil Mahfuz, belum tentu kita menjadi hamba Allah. Bahkan kita masih sering disebut dengan hamba dunia,
hamba jabatan, hamba ambisi, hamba pekerjaan, hamba-hamba yang lain. Apa buktinya kita hamba Allah, Ustaz? Hamba Allah, dia tidak bisa meninggalkan ini masjid setiap saat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sudah hamba Allah, satu kali dia melupakan perintah Allah, gelisah dia, Pak. Sebaliknya, kalau sudah menjadi hamba jabatan, tak pernah ke masjid pun tak ada gelisah dia. Maka jangan heran, Pak. Kita duit ada, gaji cukup, anak tak mau sekolah. Kita gaji cukup, kemudian anak juga tak mau taat kepada kita. Mungkin kita belum menjadi hamba Allah. Hati kita mungkin belum termasuk golongan. Hati kita masih banyak iri, dengki, ria, sum'at dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan kita masih mempunyai hati-hati yang dirasuki oleh syaitan, sehingga melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri saudara kita, terkadang kita iri, Pak. Bahkan kalau melihat saudara-saudara kita terpuruk, terkadang kita gembira. Namun kalau ada yang dalam hati kita, henuslah dada kita, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj malam ini yang pertama mengajarkan bagaimana hati itu dimasukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Quran, kata Allah SWT Al-Quran, ala tatma'innul qulub, ketahuilah sesungguhnya ketenangan hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, ketika Pak kita bermaksiat satu kali, maka datanglah bintik hitam katanya ke hati kita. Kemudian berbuat maksiat dua kali, datang bintik selanjutnya, sampai bintik itu tidak kita bersihkan. Apabila seseorang hamba itu telah istighfar, beristighfar, berampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, maka titik itu akan luntur menjadi putih kembali. Maka setelah hati itu putih kembali, maka ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke hati orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, dia tidak pernah ragu dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Jelas Bu? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, ini jelas Pak, cerita ini tidak karena cerita Isra Mi'raj banyak juga cerita palsu. Banyak cerita palsu. Banyak kitab-kitab beredar-edar yang menceritakan Isra Mi'raj ini sebenarnya fiksi juga dibuatnya. Banyak dikarang-karang. Tapi yang saya sampaikan ini nanti Bapak bisa buka di Surah Nabawi ada, di kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelah dada. Kemudian setelah dimasukkan tadi iman dan hikmah ini, kemudian ditutup kembali. Luar biasa Pak. Kalau kita sekarang operasi berapa Pak di rumah sakit? 3 minggu, 2 hari, 3 hari sembuh, 3 hari ya. Ini Nabi SAW begitu dibelah kemudian ditutup kembali, bisa langsung berangkat Pak. Bukan berangkat perjalanan biasa, bukan. Luar biasa nanti kita sampaikan insyaAllah. Maka ditutup kembali. Maka Nabi SAW didatangkan juga setelah itu, datangkan namanya buruk. Buruk itu dijelaskan dalam hadis itu dia lebih besar dari keledai, lebih kecil dari keledai. Bakol seperti anak kuda begitu. Bukan seperti cerita yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dahulu. Saya pernah melihat di rumah kawan Pak, ada gambar kuda, wajahnya perempuan cantik. Kalaulah itu kendaraan itu macam mana? Cantik Pak, wajah kuda itu cantik, macam Sridewi, film Indianya. Itu pelecehan luar biasa, seolah-olah Nabi kita itu hobi perempuan. Padahal yang sebenarnya binatang itu, tunggangan Nabi itu buruk itu tadi ciri-ciri seperti kuda, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kemudian kecepatannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh mata memandang dia. Berarti macam kilat juga Pak. Cepat. Itu kecepatannya. Itu yang dinaiki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Kemudian sampai di Palestina, ini biar bangga kita punya Nabi. Kata Nabi SAW, begitu dia turun dari buruk,
Kemudian dipersilahkan dia Pak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Disuruh jadi imam Pak. Luar biasa. Imam lebih dari 3.500 malaikat kata beliau jadi makmumnya di belakang. Sholat 2 rakaat. Hebatlah Nabi kita Pak. Oh, kan ada orang berkata, Ustaz, yang lebih ganteng kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak, yang apa sih Zulaikha dulu, yang terpindah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gantengnya Nabi Yusuf seperempat. Ganteng Nabi kita itu Ustaz, ganteng luar biasa. Bagaimana gantengnya Ustaz? Siapa yang mandang beliau dan berkati. Kata Ibnu Abbas, ketika katanya bulan purnama dia keluar, dilihatnya langit, kemudian dilihatnya wajah Rasulullah SAW. Lebih cantik wajah Nabi kita daripada bulan purnama. Bulan purnama itu kalau Bapak mau lihat bulan purnama tanggal 15 Ramadan atau 15 Syakban nanti. Ini kalau nggak salah tanggal 12 tanggal, pokoknya ini udah masuk Syakban. Nanti ketika tanggal 15 Syakban malamnya kalau cerah nanti ibu-ibu bisa lihat bulan purnama itu sampai disebut bulan purnama itu paling cantik, bulan bercahaya. Kata Ibnu Abbas, aku tengok ke langit ada bulan purnama, kemudian kulihat wajah Rasulullah SAW lebih indah dari wajah Nabi SAW. Bukan kita, bukan manusia saja rindu. Kalau Bapak pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW di Gua Sur yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah, tahu Bapak Ibu Rahmatullah SAW, sahabat yang tercinta pada sekaligus menantu beliau, ini luar biasa, sahabat sekaligus menantu Pak, bisa akrab satu buah. Sekarang satu meja makan susah menantu seperti kalau datang mertuanya jauh-jauh dia, ya Allah kasih mertua. Ini dirubah, ini mengajarkan bagaimana kita hormat kepada keluarga. Nabi SAW turun setelah sampai, kalau Nabi Sulaiman alaihissalam dia bisa memerintahkan angin, dia bisa memerintahkan jin, itu hebat ya. Tapi Nabi SAW coba di Gua Sur. Setelah Nabi SAW sampai di Gua Sur, maka yang pertama adalah turun Abu Bakar. Abu Bakar bereskan dulu tempat aman, lubang semua sudah ditutup, maka dipersilahkan Nabi SAW. Setelah Nabi turun, datang langsung burung Pak, burung merpati, bertelur. Hebat Nabi, bertelur. Sehingga orang-orang yang mengejar tak sangka bahwa ada orang di dalam itu. Kemudian datang laba-laba, buat sarang, setelah Nabi SAW masuk ke dalam. Ini kuceritakan di Pak, biar Bapak rindu kepada Nabi. Oh hebat, jangan kita sangka Pak Jokowi yang hebat. Nabi SAW hebat luar biasa. Pak Jokowi hebat, saya gue hebat ini. Presiden kita, dia pertemuan di Amerika, saya lihat tidak kalah pula gantengnya sama presiden lain. Dia putih, kemudian rambutnya selalu belah kaca, luar biasa. Hebat. Tapi Nabi Muhammad SAW, coba Bapak lihat ya. Setelah sampai di gua itu, ini kalau orang-orang ahli sufi menjelaskan Pak, sampai di gua itu apa yang beliau lakukan? Tidur di paha mertuanya Abu Bakar. Rupanya Pak, ada menyebutkan ular. Dia sebenarnya rindu juga dengan Nabi, tapi dihalangi oleh Abu Bakar, ditutupnya kakinya ke lubang itu, maka digigitlah oleh ular. Setelah digigit digeser di kaki. Kemudian Abu Bakar sampai merah kembali menahan agar Nabi tak terbawa. Tapi kalau sudah sakit ada Pak, tanpa terasa air mata keluar, jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW, pipi yang mulia, jatuh. Kemudian Nabi terbangun, karena Nabi SAW tidurnya adalah bukan tidur seperti kita, dia tidur dengan Allah SWT. Kemudian pada saat itu dia lihat ke atas, Abu Bakar sudah menangis. Kemudian Abu Bakar, Rasul bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau tidak rela meninggalkan keluarga dari Mekah ke Madinah? Kata Abu Bakar, bukan ya Rasulullah, tapi kakiku digigit ular. Maka diobati oleh Rasulullah SAW. Ternyata setelah dilihat lubang itu ular tak ada lagi Pak. Artinya ular itu pun kepengen melihat Nabi.
Tapi karena terhalang oleh kaki Abu Bakar, marah dia. Kalau ahli sunnah, ulama-ulama sunnah terasa seperti itu. Rindu kepada Nabi. Binatang rindu. Kalau jengking rindu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan binatang, pohon pun rindu. Pohon kurma rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu tempat pohon kurma yang dipotong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tempat injakannya berkhutbah, khutbah Jumat atau menyampaikan dakwah. Pada suatu saat datang mimbar-mimbar seperti ini, digeserlah pohon tadi ke sudut. Itu sahih juga hadisnya. Setelah mau menaik Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar ini, dia dengar menangis. Kemudian perintahkan sahabat, ambilkan pohon kurma. Setelah sampai di pelukan Nabi, dia baru dibuang kembali. Artinya dia. Sekarang pertanyaannya kepada kita, adakah kerinduan itu di hati kita? Ada kerinduan itu di hati kita? Jangan-jangan biasa-biasa aja. Mungkin kita tak menganggap Nabi itu orang hebat. Kenapa? Karena kita tidak kenal barangkali. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, Pak, luar biasa. Maka oleh sebab itu Bapak yang rahmatullah SWT, dari peringatan Isra yang pertama, dia sudah dimuliakan menjadi imam. Maka Nabi SAW kita izin kepada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad SAW. Atau Allah tidak bisa, maka begitu kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang rahmatullah SWT,